Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Semoga kita selalu sehat dan tetap di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang seni teater. Kita sudah belajar tentang seni rupa, kita sudah praktek juga, kita sudah praktek seni musik, bahkan kita sudah praktek seni tari. Sekarang kita melakukan seni teater. Silakan anak-anak untuk membuka LKS-nya pada halaman 53, lebih tepatnya itu bab 4. Nah, tentang penulisan lakon ya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas penulisan lakon, ya, pada semester kemarin, lebih spesifiknya kelas 7, ya, kelas 7 kemarin Pak sudah mengajarkan kepada kalian semua tentang dasar-dasar seni teater, artikulasi, imajinasi, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah Pak jelaskan dengan detail di kelas 7 kemarin. Bahkan kita sudah melakukan praktik juga dengan menggunakan make up tokoh, ya. Nah, selanjutnya itu tidak akan Pak bahas lagi, ya. Kita langsung saja ke penulisan lakon halaman 53. Nah, perlu anak-anak ketahui, ya, dalam pementasan drama, ya, dalam sebuah film, hal yang paling utama yaitu adalah naskah. Ya, dengan adanya naskah kita bisa melakukan dialog, kita bisa membuat semua hal, membaca dari dialog tersebut. Ya, dengan adanya naskah kita mengetahui alurnya cerita, bahkan ya staf-staf pendukung seperti staf produksi dan sebagainya itu mengetahui alur ceritanya seperti apa. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang penulisan naskah atau menulis sebuah lakon. Nah, pada tahapan pertama penulisan lakon yaitu latihan menulis struktur cerita. Ya, latihan menulis struktur cerita. Artinya di sini sebelum menjadi sebuah cerita dari A sampai Z, dari awal sampai dengan akhir, kita menulis dulu struktur cerita. Apa-apa saja yang ingin kita bahas dalam cerita tersebut. Ya, struktur artinya bagian-bagian. Seperti ada kepala, ada badan, ada kaki, ada mata dan sebagainya. Nah, sama seperti menulis struktur cerita, ada bagian-bagian tertentu. Ya, ada bagian-bagian tertentu. Nah, bagian-bagian ini menjadi poin dari sebuah cerita. Nanti bisa dikembangkan dalam bentuk dialog, ya, ataupun dalam bentuk naskah sepanjang apapun. Nah, jadi anak-anak, di sini cuma poin-poinnya saja, apa saja yang ingin dibahas, ya. Yang pertama, ya, sebagai contoh di sini Pak mengambil judul Azab Seorang Siswa Tidak Mengumpulkan Tugas. Nah, dari judul tersebut, ya, ada poin-poin yang akan dijelaskannya nanti. Yang pertama yaitu guru memberikan tugas di kelas. Ya, guru memberikan tugas di kelas. Nah, di dalam guru memberikan tugas di kelas ini pasti mempunyai dialog-dialog tertentu. Nah, nanti dialognya akan dibuat, ya. Kita cuma membuat struktur yang terlebih dahulu, ya. Yang kedua, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, lalu ya setelah siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bel pulang berbunyi. Artinya bel pulang berbunyi artinya tugas siswa itu belum menyelesaikan. Maka guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakannya di rumah. Nah, lalu setelah bel pulang berbunyi, siswa bermain di taman. Hari selanjutnya, keesokan harinya, guru masuk kelas lagi. Guru menanyakan tugas, lalu setelah guru menanyakan tugas, siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas. Nah, siswa tidak mengumpulkan tugas ini, ya kan, ada beberapa orang, ya, mungkin ada 2 orang atau 3 orang, atau Pak di sini sebut dengan seseorang siswa tidak mengumpulkan tugas. Nah, lalu ketika itu guru bertanya, ya kan, guru bertanya kenapa tidak mengumpulkan tugas. Lalu dia menjawab, lalu guru memberikan arahan yang positif bagi siswa tersebut. Tetapi ya kan konfliknya siswa marah atau melawan ketika guru memberikan arahan kepada siswa tersebut, ya kan, bahkan mencaci maki guru tersebut. Nah, setibanya bel pulang sekolah lagi berbunyi nih. Nah, lalu siswa tersebut yang tidak membuat tugas tadi, ya kan, lalu pulang, pulang ke rumah, lalu ditabrak lari sama kendaraan yang tidak bertanggung jawab untuk menabrakkan dia, ya. Lalu yang terakhir siswa tersebut dirawat dan menyesal, ya, menyesal. Nah, ini adalah struktur cerita, ya. Ini adalah struktur cerita. Lanjut. Dari struktur
tersebut ya ada tema ya, ada tema dan ada tokoh. Nah, perlu kita ketahui juga ya anak-anak, tema dari struktur tersebut adalah apa ya? Tema dari struktur tersebut yang dibuat tadi yaitu temanya tentang penyesalan. Bagaimana seorang siswa menyesal tidak mengumpulkan tugas akhirnya kena azab tadi. Nah, lalu tokohnya siapa saja? Kita tentukan nih tokohnya siapa saja yang ingin, ya kan? Tokohnya siapa saja yang ingin yang ingin dibuat dalam situ. Misalnya guru tadi bisa disebut Pak Wike, terus juga ada Ramadan Putra pemainnya, terus ada Muhammad Ragel dan William Manujung. Misal, ya, ini adalah tokoh dari struktur cerita tersebut. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui tokohnya siapa-siapa saja, ada namanya alur. Ya, alur itu adalah jalannya suatu cerita. Jalannya suatu cerita. Alur terbagi menjadi tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, dari struktur cerita yang dibuat, ya kan, alur yang digunakan oleh penulis tadi adalah alur maju, ya, alur maju karena menceritakan dari awal dia tidak memenuhi tugas sampai dengan penyesalan. Nah, lain halnya dengan alur mundur, ya. Alur mundur itu merupakan cerita flashback. Misalnya nih, kalian menceritakan Soekarno, kan sekarang kan Soekarno sudah tiada, sudah wafat, ya. Tapi kita bisa mengetahui cerita-cerita Soekarno. Nah, itu merupakan suatu hal yang disebut dengan alur mundur. Nah, karakter ini terbagi. Karakter tadi kan ada 4 pemain nih, ya kan ada 4 pemain dari tokoh tadi. Ada Pak Wike. Karakter yang diberikan oleh penulis tadi apa? Pak Wike baik, misalnya perhatian, pemarah dan bijaksana. Lalu Ramadan Putra apa saja? Ya kan Ramadan Putra misalnya ada pemalas, pembohong dan nakal. Muhammad Ragel ada pemalas, pembohong dan nakal. William baik, sabar dan bertanggung jawab. Nah, karakter ini disesuaikan dengan porsi tokohnya masing-masing. Lalu yang keenam ada sudut pandang. Ya, sudut pandang ini adalah penafsiran dari manusia yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda, cara menanggapi orang yang berbeda-beda. Ya, misalnya Pak menganggapi Ibrahim ini orangnya pintar, baik dan bijaksana. Tetapi, ya kan, misalnya si cucu menanggap Ibrahim, ya, cucu menanggap Ibrahim itu nakal dan sebagainya. Itu merupakan penafsiran manusia. Nah, penafsiran manusia atau sudut pandang ini terbagi menjadi tiga. Ya, sudut pandang orang pertama yaitu penulis yang membuat cerita tersebut. Yang kedua, sudut pandang orang kedua, pemain yang melakukan peran. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga yaitu penonton yang menonton sebuah teater. Jadi sudut pandang itu terbagi menjadi tiga. Sudut pandang orang pertama artinya itu penulis, ya, penulis yang membuat cerita tersebut. Lalu sudut pandang kedua, pemain yang melakukan peran. Yang ketiga, yaitu penonton. Nah, jadi struktur tersebut, ya struktur yang telah kita buat tadi, ya kan tentang azab seorang siswa yang tidak mengumpulkan tugas tadi, itu kita kategorikan menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena apa? Karena baru penulis membuat cerita tersebut. Nah, lalu ada setting, ya yang terakhir ada setting. Setting terbagi menjadi tiga, setting tempat, setting waktu dan setting suasana. Nah, setting tempat tadi ya kan ada di sekolah, ada di kelas, ada di taman, dan ada di jalan. Nah, lalu waktunya kapan aja tadi? Kalau di sekolah artinya waktunya masih pagi, ya kan terus pulangnya siang. Nah, suasananya seperti apa sih? Suasananya seperti menegangkan dan bersedih. Artinya menegangkan bersedih itu tadi kan tegang tuh terjadi tabrakan lari tadi. Lalu bersedih kita semua ya. Bukan kita semua, tetapi bersedih si pemeran tadi yang tokoh yang ditabrak tadi karena telah melakukan penyesalan ya. Nah, itu ya. Jadi ada 7 ya, ada 7 dalam penulisan lakon. Ada latihan menulis struktur cerita, ada tema, ada tokoh, ada karakter, ada sudut pandang ya, dan terakhir ada setting. Nah, jadi anak-anak dari ketujuh ini nanti silakan ya ada tugas. Nah, tugasnya nggak susah-susah ya. Tugasnya tidak susah-susah. Yang pertama, buatlah sebuah penulisan lakon. Nah, jadi dalam penulisan lakon ada 7 hal. Berarti kalian tulis 7 hal tadi, mulai dari struktur sampai dengan setting sesuai contoh yang disediakan. Nah, boleh nih pilihan judul bebas. Nah, jadi judulnya itu bebas. Misalnya temanku apa ya?
temanku berpacaran di pohon sawit, misal boleh ya. Tetapi di dalam tersebut harus ada konfliknya. Ingat ya, harus ada konfliknya. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, dikumpulkan pada hari Rabu untuk kelas 9 9 ini 9G ya. Ya, 9G. Untuk kelas 9H dikumpulkan pada hari besok ya. Jadi setelah kalian lihat lagi video yang Pak share nanti, ya kan, kalau tidak tahu silahkan kalian bertanya di WhatsApp. Nah, tugas yang kedua untuk kelas 9G ya, buatlah film pendek yang menginspirasi atau komedi. Nah, jadi membuat sebuah film pendek yang menginspirasi atau komedi dengan tema bebas ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing, dikerjakan satu kelompok satu sesi. Satu kelompok satu sesi, lalu pengumpulannya itu pada tanggal 26 bulan 11 2021. Jadi ada dua tugas untuk kelas 9G ya. Yang pertama membuat penulisan lakon, yang kedua membuat film pendek yang menginspirasi, dikumpulkan pada tanggal 26 ya. Oke, anak-anak, Pak Wika cukup sekian terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan nanti silakan kalian menghubungi WhatsApp ya. Karena untuk apa ya, aktivitas waktu ya, karena kelas 9G juga agak tertinggal sesi 2-nya pembelajarannya, jadi Pak sengaja untuk membuat video ini ya. So far kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan, mau di email boleh, mau di WA boleh, mau di IG boleh. Nanti insya Allah kalau Pak sempat akan Pak jawab ya. Oke, cukup. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Wike ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga stamina ya. Jangan lupa tentunya sholat itu paling utama ya. Dan cukup sekian, dan Pak Hedi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.